Annyeonghaseyo. Kali ini saya akan mereview episode 9 dari drama Korea It's Okay to Not Be Okay. Tapi sebelum itu, jangan lupa support channel ini dengan like dan subscribe-nya ya. Di episode 9, kita akan dibuat senyum-senyum nih di awal, karena banyak adegan manis antara Moon-young dan Gang-tae. Tapi di bagian akhir, emosi kita akan dibuat campur aduk loh. Gang-tae dan Moon-young berencana untuk berlibur. Moon-young mengajak Gang-tae untuk pergi ke luar negeri. Tapi Gang-tae hanya ingin pergi 1 hari saja tanpa menginap. Dan itu membuat Moon-young ngambek merasa dipermainkan. Gang-tae mengajak Moon-young bicara dan dia benar-benar ingin berpergian bersama wanita itu. Walaupun hanya sehari, itu sudah sangat berharga baginya. Gang-tae berkata, sejak bertemu Moon-young, dia bertindak di luar kebiasaannya. Tak bisa mengendalikan emosi, itu menurutnya hal yang aneh. Moon-young berkata itu tak aneh, malah terlihat keren. Gang-tae terpesona dan tersipu. Mereka berdua bertatapan dan hendak kissing. Tapi tiba-tiba ada suara rusa. Maklum sajalah ya. Kastil terkutuk letaknya di dalam hutan yang masih banyak binatang berkeliaran. Adegan kissing mereka buyar sudah. Emang sialan ya itu rusa. Gang-tae bertemu dengan Direktur Do. Direktur Do juga berpikir Moon-young selama ini bukan merindukan ibunya, tapi justru takut dengan wanita itu. Ada kemungkinan ibu Moon-young masih hidup sampai saat ini, dan dia pasti akan menemui Moon-young dan ayahnya suatu saat nanti. Jadi direktur meminta Gang-tae untuk selalu menemani dan menjaga Moon-young. Gang-tae dan Moon-young jalan-jalan ke gunung. Mereka berada di jembatan gantung yang sangat panjang. Gang-tae hendak menyeberangi jembatan itu, tapi Moon-young merasa takut. Dia menyuruh Moon-young untuk bernyanyi selama menyeberang. Moon-young meminta Gang-tae duduk di sebuah bangku taman dan memfotonya. Gang-tae terlihat malu-malu di foto Moon-young. Moon-young juga mengajak Gang-tae selfie bersama. Keduanya tersenyum senang. Pasien Jong-tae menelpon Gang-tae. Ternyata dia membawa Arum kabur dari rumahnya. Dia meminta Gang-tae meminjamkan uang untuk bayar penginapan. Gang-tae menolak, tapi Moon-young malah membayar biaya penginapan itu. Untuk menjaga Jong-tae dan Arum tidak kabur, Moon-young dan Gang-tae akhirnya menginap di tempat itu juga, dan berencana besok akan mengantar Jong-tae kembali ke rumah sakit. Malam itu Moon-young bercerita pada Gang-tae, saat kecil dia punya seorang teman yang memahaminya. Dia adalah anak yang selalu dibully dan dijauhi oleh teman sekelasnya. Anak itu mendekati Moon-young kecil agar tak dibully teman-temannya lagi. Lambat laun, teman kecil Moon-young itu mendapat teman baru, sehingga ia melupakan Moon-young. Moon-young pun mengganggu teman baru anak itu sehingga mereka menjauhinya. Moon-young berpikir, jika dia tak punya teman lagi, maka dia akan kembali berteman dengan Moon-young. Tapi Moon-young salah, anak itu malah menyuruhnya pergi. Gang-tae belum tahu kalau anak yang diceritakan Moon-young adalah Namjuri. Gang-tae mabuk. Rupanya minuman buah raspberry yang diberikan pemilik penginapan mengandung alkohol. Moon-young terus ingin mendekati Gang-tae, tapi laki-laki itu bersusah payah menahan diri agar tidak terjadi sesuatu. Lucu banget adegan di sini. Pagi harinya Moon-young tak mendapati Gang-tae di kamar. Dia mencari Gang-tae dan mereka bertemu di jalan. Di sana Gang-tae memberikan bunga pada Moon-young. Dia meminta jangan diinjak lagi seperti waktu kecil dulu. Moon-young menerimanya dengan senyum manis. Dan finally, ada adegan kissing di sana. Gang-tae, Moon-young, dan Jong-tae pulang ke rumah sakit. Sebenarnya Jong-tae ingin kabur bersama Arum, tapi dia sadar kalau mereka pergi dengan keadaan seperti itu bukanlah hal yang benar. Dia akan berusaha sembuh dan akan menemui Arum lagi nanti.
Dia meminta Arem untuk menunggunya. Kisah mereka berdua sedih sih. Di rumah sakit, Sang Tae tak sengaja mendengar kalau Munyong dan adiknya pergi bersama. Dia bertanya pada Gang Tae lebih suka dirinya atau Munyong. Sang Tae marah, mengamuk, mengatakan Gang Tae berbohong. Sang Tae mengungkit kejadian masa lalu mereka. Kalau Gang Tae ingin dirinya mati. Gang Tae pernah mendorongnya ke dalam sungai es dan tak menolongnya. Sang Tae berteriak terus-menerus kalau Gang Tae ingin dirinya mati, sehingga menarik perhatian orang-orang. Gang Tae menangis mendengar teriakan kakaknya itu. Dia terisak, terduduk. Dia berkata, itu semua tidak benar.